Halo semua, kembali lagi di SMM Screening Malam bersama Profesor tentunya. Dan seperti biasa kita akan melakukan analisa IHSG dan juga kita akan melakukan screening saham cuy. Dan tentu saja disclaimer on bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual. Jadi tolong untuk di recheck lagi ya, dianalisa ulang lagi yang nanti akan kita bahas gitu ya. Karena mungkin ada yang menarik, jadi ini hanya tambahan saja. Mana tahu ada yang terlewat ya. Jadi kita sama-sama akan membahas dan juga sambil belajar ya. Sesuatu ilmu yang mungkin ya yang bisa saya share gitu. Oke, langsung saja di sini kita akan menganalisa IHSG terlebih dahulu. Ya, ini pada tanggal 23 Februari 2022. Oke, cuy. Nah, kalau kita lihat ini IHSG kembali bakal melanjutkan kenaikannya, cuy. Nah, ini rally ya setelah dia breakout pada tanggal ini cuy. Pada tanggal 2 Februari ya, atau bulan Februari ini dia breakout ya dari level 6683 cuy. Nah, ini setelah dia breakout dia lanjut rally bull run-nya ya, dan sekarang menyentuh di level penutupan hari ini yaitu di 6920. Oke, kalau untuk saya sih target 7.000 tetap bakal kena ya. Kemungkinan bakal kena gitu, kemungkinan besar ya. Oke, dan juga walaupun ini sebenarnya include ya dengan sentimen-sentimen negatif gitu seperti perang Ukraina dan Rusia gitu. Nah, ini tidak tercerminkan di bursa kita gitu. Jadi bursa kita tidak ngefek sentimen tentang barang dunia itu. Walaupun semalam itu sempat downnya itu ke level low-nya itu di 6.823, tapi dia kembali closingnya itu di 6.861 gitu. Jadi ini memang berita mungkin candle-candle merah ini adalah sentimen negatif dari perang itu ya, perang Rusia dan Ukraina. Tapi kembali lagi ya, demand dari pasar itu masih tercerminkan di candle-candle ini ya, bahwa demandnya memang masih optimis gitu, atau demand belinya itu lebih besar daripada demand sell-nya ya. Oke, nah ini untuk IHSG masih oke, tetap keep bagi yang sudah ngehold yang lama gitu ya. Oke, kita akan cari saham-saham apa saja yang bukan bakal sih ya, yang menarik tentunya dari segi risk and reward gitu. Kalau bakal naik saya nggak tahu, yang jelas kita akan cari yang belum banyak terbang gitu ya. Oke, nah ini adalah yang kemarin ya, updatean kemarin, dan hari ini oke, ini trading view kita close. Oke, semalam itu ini ya, semalam saya nggak buat SMM karena lagi di luar gitu ya, jadi nggak sempat buat gitu. Nah, hari ini kita akan nge-review dulu ya yang semalam, karena yang semalam itu nggak sempat gitu ya. Kita akan lihat yang hari ini data IOD yang itu belum selesai cuy. Nah, ini adalah updatean postingan terbaru saya yang tanggal 22. eh Kok nggak bisa dilihat? Aduh, nggak jelas nih. Di postingan ini nggak bisa dilihat ya. Iya deng. Kok nggak jelas ya? Nggak bisa di zoom gitu ya? Perlu ditinjau ulang nih. Oke, kurang jelas ya. Oke, kurang jelas. Mungkin saya akan buat ini sih. Kemungkinan bagusnya kembali ke Telegram ya. Kembali ke Telegram seperti sebelumnya gini ya. Maunya. Nah, ini lebih jelas ya kelihatan. Oke lah, saya akan membuat seperti ini kembali, dan juga akan kembali uh, cacatnya seperti ini. Oke lah. Karena kalau dari ini agak kurang jelas ya. Kurang jelas. Iya, deng. Kurang jelas.
Oke, jadi semalam itu saya buka di dulu, saya pindahkan dulu ya pakai Telegram hasil screenshotan tadi. Hmm, Kalau untuk hasil screening saya menggunakan data EOD ya, data end of the day. Jadi lebih lengkap ya. Karena kalau pakai plugin itu belum nggak semuanya gitu. Oke, saya akan upload sini. Oke, nah sekarang udah saya upload di Telegram Profesor. Oke. Nah, ini adalah screening saham pada tanggal 22 ya. Jadi ada ABMS, Temas, Pure, eh, Maya, Main, terus Esta. Nah, itu yang untuk buy-nya ya. Oke, wait. Saya akan melihat dulu. Oke, nanti kita akan bahas yang screening hari ini, tapi kita akan review dulu ya yang sebelumnya ini seperti Kici, apakah masih bagus atau enggak, ada SSMS, apakah masih bagus atau tidak. Nah, jadi saham-saham yang sebelumnya itu kita akan review. Kalau misalnya masih bagus, oke, kita bisa memakai itu ya untuk dianalisa lagi, atau bagi yang mau beli juga bisa gitu kalau misalnya masih bagus. Oke, hari ini SSMS ini masih melanjutkan kenaikan ya. Hari ini naiknya cukup gede 6,4, dan juga dia ini, nah ini buy-nya ini di 1050 ya, kemudian dia turun kembali ke EMA 65-nya. Di EMA 13-nya. Nah, di sini kita lihat ya. The power of EMA 13 dan 21 cuy. Ini dia tidak menembus ya dari EMA-nya ini ya. Karena dia siap untuk landing atau take off gitu istilahnya. Nah, oke. Ini mengapa patokan untuk trailing stop itu saya menggunakan EMA 21 dan 13 cuy. Dan juga ini masih oke ya, dan saya tetap keep dari tanggal ini sekitar 6 harian ya kalau dihitung dari tanggal pembelian ini. Oke, nah itu untuk SSMM. SSMS masih oke ya, naiknya masih web yang pertama lah kok saya bilang. Masih oke lah, masih bisa dibeli karena nggak terlalu jauh. Nah, Kici ini saya megang ya, cuman ini memang lagi down, di saya itu minus 6 persenan. Sedangkan kalau yang SMS ini floating profitnya itu sekitar 5 persenan ya. Nah, kita lihat lihat juga Kici ya, karena Kici ini kemarin lumayan menarik. Dan ini ya, pagi tadi kalau kalian perhatikan ini sempat minus itu 6%. Oh sorry, floating lossnya ini sempat di 6% sampai 7% ya pagi tadi saya lihat. Cuman saya biarkan aja karena memang kalau kita lihat dari historical sebelumnya ya, Kici ini memang dia volatilitasnya tinggi, tapi dia sering membuat shadow atau tick ya. Nah, ini bisa lihat dia membuat ticknya ini cukup tinggi gitu. Jadi bagi saya kemungkinan ya kalau nggak sampai closing, nah itu kemungkinan dia bakal membuat shadow, dan hari ini memang membuat shadow. Shadownya ini lumayan panjang ya. Nah, ini dia banyak membuat shadow cuy. Jadi jangan terlalu goyah ya untuk Kici ini. Uh, Santai aja ya, santai, untuk jangan terlalu cepat cutnya gitu, karena dia banyak membuat shadow. Jadi untuk saya lebih prefer bahwa kalian itu cut lossnya ya menunggu ketika closing. Nah, kalau closingnya ke bawah sini ya, di bawah EMA 13 kan bisa pakai trailing stopnya EMA 13 atau 21 ya. Nah, kalau misalnya dia memang close-nya di bawah ini, nah seperti seperti ini ya contohnya. Nah, close-nya seperti ini, nah ini wajib hukumnya di cut loss gitu. Tapi selagi dia nggak menembus EMA-nya, ya itu nggak masalah gitu ya. Dan support terkuat untuk Kici ini adalah 250 ya, 250. Dan disclaimer lagi, dan saya ingatkan lagi bahwa ini sahamnya lumayan volatilitasnya cukup tinggi, dan juga jangan sekali-sekali memasukkan modal yang terlalu banyak ya, karena ini volumenya juga kurang liquid dan mudah dimainkan, market capnya juga kecil gitu. Oke, nah itu cukup jelas ya menurut saya untuk Kici ini.
Kemudian kita akan lihat lagi di atasnya itu ada SMRA. Kita lihat SMRA gimana keadaannya. SMRA. Oke, untuk SMRA, nah ini ya. Dia ini kemarin itu down ya atau koreksi 4,5 dan hari ini minus 1,4. Minus ya. Oke, minus. Nah, kalau kayak gini ya, ini seharusnya udah di cut sih untuk SMRA. Tapi memang support terkuatnya ada di 650 cuy. Untuk SMRA ya. Untuk SMRA. Nah, ini kita lihat dulu secara garis besar ya. SMRA. Sumarekon Agung. Oke. Kalau dia di bawah sini mantul, nah itu cukup menarik. Cuman kayaknya bakal sideways kalau misalnya seandainya dia di pantulan bawah ini, cuy. Tapi memang ya support yang sangat kuat di sini. Kayak masih cukup menarik untuk SMRA. Tapi jangan masuk dulu ya. Mungkin WNC untuk SMRA ini kita lihat aja candle, bentuk candle selanjutnya gitu, pattern dari candlenya. Setelah ini ada bird ya. Nah ini kemarin lumayan bagus ya, seingat saya. Sekarang ini gimana kejadiannya? Oke, ini sudah nggak bagus lagi ya. Tembus. Nah ini kemungkinan bakal kembali sideways gitu. Kembali sideways di area ini. Nah ini memang nggak terpantau di saya sih. Nah ini kemungkinan bakal sideways dan kemungkinan dia bakal menuju ke support kuatnya di sini cuy. Kalau mau buy lagi ya, seandainya kalian beli di sini. Nah, ini bisa buy lagi di area 1305 atau 1300 lah ya. Di 1300-an ini bisa buy lagi, ini support yang lumayan kuat. Tapi sayangnya untuk ini ya bakal sideways ya, karena dia kemarin gagal breakout. Nah, ini harapan yang kemarin adalah dia breakout, tapi ternyata kembali lagi resistennya di level 1400 ini lumayan kuat ya. Jadi dia nggak mampu menembus tekanan jual ya atau seller yang itu lumayan kuat gitu ya, sehingga buyer yang itu nggak mampu menembus harga dia di level 1400. Jadi dia turun ya karena power dari sellernya ini lebih kuat ketimbang buyernya, jadi wajar jika dia turun. Oke, jadi kemungkinan power buyernya itu adalah di level 1300. Kemungkinan orang banyak menunggu di level ini ya, 1300an menunggu sehingga membentuk support yang sangat kuat gitu ya, atau strong supportnya lah di bird ini ya, 1300an. Oke. Ini lumayan menarik seandainya dia di 1300an. Coba kita lihat lagi secara besarnya ya untuk bird. Oke, dia sebenarnya ini fase lagi downtrend. Oke, salah, ini yang Nasdaq ya. Oke, ini dia Bluebird, ini perusahaan taksi ya. Mungkin nanti ada sentimen-sentimen seperti ini ya, taksi online bekerja sama dengan Goto ya, mungkin. Kalau misalnya mau di ini ya, mau digoreng atau sentimen dari media gitu. Oke, kemungkinan bakal ke sini lagi ya. Kok agak beda ya ketimbang sini. Oh ya, ini memang low-nya sedikit naik ya. Nah, ini lumayan kuat di 1300-an. Nah, di sini ya. Ini sebagai strong support ya untuk bear. Dan untuk sekarang kemungkinan sideways seperti ini. Oke, kita lihat lagi. Oke, cukup lah ya. Tifa, Tama. Oke, ini Waran. Skip aja dulu. Tifa. Oke. Kalau dilihat dia kemarin memang lagi sideways.
Seharusnya sih lanjut ya. Oke. Nah ini sahamnya kurang liquid juga ya, mudah dimainkan untuk DeFi ini. Ini volumenya juga sedikit ya, volumenya, jadi sangat berhati-hati untuk saham DeFi ini. Lumayan kuat ini ya, kurangnya, tapi lumayan menarik menurut saya. Oke, DeFi saham gorengan satu. Oke, kita lihat ADES. ADES kemarin lumayan cukup menarik ya. ADES. Oke, ADES koreksi. Nah, ini bagi saya kesempatan untuk buy ya. Karena kemarin itu harganya lumayan tinggi dan ini kembali turun ya. Ini bisa diancang-ancang beli di sini juga lumayan oke ya, sudah dekat di 3.700 sampai di 3.650-an, ini lumayan oke area belinya. Kalau dapat di harga segitu ya bagus gitu. Untuk belinya di 2 kali beli ya untuk ADES. Nah, ini jadi kesempatan bagus kalau memang mau masuk di ADES gitu. Berikutnya trim ya, terakhir ya untuk kita review ulang trim. Oke, trim. Oke, trim juga koreksi. Kalau kita lihat trim ini muncul signalnya di, oke, agak ini ya kita ya, lewat satu candle. Nah, jadi di sini kemudian dia kembali naik ya itu. Mungkin ada yang sudah take profit ya di 2 candle ini. Karena naiknya ini cukup signifikan ya. 7 dan ini 3. Jadi hampir 10% semenjak signalnya ini muncul ya. Jadi sekitar 10%-an signal muncul. Nah, ini bisa buy lagi di level 3.500 sampai di 3.400-an. Sorry, bukan 3.000 ya. Tapi di 351 sampai di 340-an. Nah, ini lumayan bagus area belinya karena di sini terdapat support dynamicnya itu ada 3, EMA 65, 13 dan 21. Jadi kesempatan untuk belinya bisa beli di level 3 harga ini ya. Dan hari ini distribusinya juga lumayan besar ya. Bir volumenya, tekanan jualnya juga lumayan, tapi tidak terlalu signifikan. Oh, oke. Jadi ini dia membuat shadow. Jadi dia sempat naik ya ini ya. Cuman tekanan jualnya itu langsung tinggi gitu. Jadi hari ini dia minus 2,1. Nah, kemungkinan di sini area beli yang sangat bagus gitu ya, di trim ini. Oke, kita lihat, kita ukur ya berapa persen dari kalau kita belinya di area EMA ini. Anggaplah di sini sekitar 6%-an. Jadi tunggu dia kurang dari 6%-an ya. Atau kita bisa menggunakan Fibo untuk melihat kemungkinan penurunannya. Ya, di level 348 sampai 334 ini adalah area yang lumayan kuat ya. Karena dia ini memang lagi, kalau dari daily-nya dia pullback ya. Tapi kalau kita ke weekly, nah ini memang lagi masih uptrend cuy. Ya, masih uptrend dan pullbacknya juga gitu. Area pullbacknya, oke. Wait. Kita pakai Fibo, kita ambil dari sini aja sampai ke sini. Yang sebelumnya kita sembunyikan. Oke, ini juga masih kuat ya di bagian sininya di 0,15. Coba kita lihat kemungkinan kenaikannya. Oh, sekarang ini ya Fibonacci di TradingView udah bagus ya. Sudah benar itu. Kalau kemarin ini ya tidak seperti ini gitu. Oke, ini sudah sama seperti AMI broker cuy. Untuk apa ya, Fibonacci-nya. Nah, ini saya ada buat video Fibonacci yang lama. Tapi sekarang sudah diupdate ya. Oke, jadi ini berita bagus ya.
Oh, jadi kalau seperti ini dia masih nggak beda cuy. Oh, kalau gini kan baru mau ya. Oke oke. Tapi kalau digini kan nggak mau ya, masih nggak mau. Tapi kalau di AMI Broker dia kalau nggak salah di semua arah dia mau ya. Coba gini. Nah, kan otomatis ya. Tarik di bawah langsung berpindah ya ini ya. Angka Fibo ya. Tinggal mencari titik tertinggi dan terendahnya aja sih. Ya. Nah, kalau untuk trading view dia masih belum berubah. Kalau kita tarik ini seharusnya ini ke bawah ya gitu, tapi berbeda halnya kalau kita pakai di bagian sini gitu. Nah di ini kan baru dia berubah gitu. Di gini kan baru berubah, harus atas ke bawahnya harus main gitu. Oke oke, kita hapus dulu. Oke, ini udah ya. Jadi kita akan lihat resistannya. Oke, ini masih oke untuk trim. Oke, ini di weekly ya, chart weekly. Nah, ini daily-nya di 0,5 ya, resisten 0,5 ini lumayan terpantul ya ke bawah, tapi masih oke lah. Oke, untuk trim lumayan oke. Area-area pullbacknya ya, kemungkinan di sini sih kemungkinan turunnya. Nah, di area-area ini sebagai titik support ya, di 334 lumayan oke. Oke, nah itu untuk trim dan selesai kita bahas ya. Oke, kita akan coba analisa hari ini. Bukan analisa, screening. Nah, ini saya menggunakan investing ya. Tapi sayangnya di sini kurang lengkap gitu. Beda dengan data IOD, jadi mungkin ada yang tidak terscreening. Jadi bahkan belum ada yang tak terbuka ya. Ada yang belum terdownload gitu datanya. Oke, saya akan mencoba lagi. Jadi harap maklum ya, karena ini gratisan, pluginnya masih gratis. Oke, di bagian MM sama di atas M tadi apa? Itu masih belum terbuka cuy. Oke. Bino ini hari ini koreksi ya. Koreksi tapi sudah saya jual semuanya. GSH saya nggak tahu. Aba udah di sell. Hop ini belum. Oke, langsung saja kita analyze apa yang ada aja munculnya. Oke, ini tanggal today. Kita vertikalkan, langsung scan. Nah, ini ada 3 ya di sini, MTech, Kobek, Heli. Oke, sebenarnya nggak ada menarik. Ini lumayan tinggi semuanya ya. Lumayan tinggi semuanya untuk hari ini. Oke, kita akan coba yang di tanggal sebelumnya aja ya, karena data sebelumnya ini lebih lengkap. Nah, ABMM ini lumayan oke sih. Dia membentuk pola cup and handle ya, kemungkinan gitu. Cup, tapi dia masih dalam tahap cupnya gitu. Jadi sebaiknya tunggu koreksinya. Nah, ABMM ini muncul signalnya ini semalam di 1550 ya. Ini sayangnya saya nggak melihat ya, ABMM ini lambat ke detect. Kalau saya tahu seandainya signalnya muncul di cover ini ya, seharusnya di cover ini kalau saya melihat juga cover ya, nah itu kemungkinan saya akan tertarik gitu ya. ABMM. Nah ini kalau kita lihat dia memang lagi membentuk cupnya cuy, ABMM, tapi memang agak lumayan tinggi ya.
Nah ini kemungkinan dia koreksi, kemungkinan karena di sini ada resisten ya. Area resisten di bagian sini coy. Atau bisa juga double bottom ya, tergantung kayak melihatnya gimana. Nah jadi ini lumayan, tapi naiknya lumayan tinggi sudah. Berikutnya TBMS ini kurang liquid. Kurang liquidnya itu parah, jadi bahaya sekali. Pure boba ini, nah Maya ini lumayan menarik ya. Maya, oke, Maya lumayan menarik coy. Kita lihat Maya. Maya naiknya 7,695, jadi 7,6 995 masih oke lah. Tapi ini sangat jauh ya dari supportnya, sayangnya itu sih. Hari ini kembali naik 2,8, anjir. Maya, Maya ini pernah saya pegang ya. Cuma kemarin salah langsung saya exit kan, karena saya pegang itu kalau seingat saya ya. Nah di sini gitu. Bagi bagian sini, ya tepat lah di harga sekarang. Kemudian dia koreksi ya. Dan hari ini kembali naik. Ini sangat-sangat gorengan sekali ya untuk Maya ini, jadi hati-hati juga. Untuk Maya hati-hati cuy. Oke, berikutnya ada, nah main ini lumayan oke. Oke, main ini lebih lebih oke ya ketimbang Maya tadi. Nah, Indo masih oke, dan juga ini kalau misalnya support terkuatnya memang di 650-an. Kita ambil resikonya dulu. Nah ini sekitar 6%an ya ke support ke bawahnya. Lumayan oke ya untuk main ini. Boleh mengambil posisi sih supportnya. Boleh mengambil posisi, dan juga risknya juga 6,9, yang anggap aja 7%an. Masih oke. Cuma potensinya ini mungkin ini double topnya udah selesai ya, double top, jadi dia bakal membuat pattern yang baru gitu, atau pola yang baru ya, double top atau head and shoulder bisa juga ya kalau kalian lihat. Nah di sini adalah supportnya gitu, supportnya di sini cuy. Oke, ini di antara semua hari yang semalam ya, main ini lumayan oke gitu, yang paling lumayan oke. Selebihnya itu nggak ada. Esta ini naiknya terlalu tinggi. Kayaknya hari ini sausnya koreksi ya Esta. Oke, kembali naik. Tapi naiknya cukup tinggi ya. Jadi ini arah ya semalam. Ini mainan bandar ya seperti. Oke, itu saja sih ya hari ini untuk screening dan reviewnya. Jadi menurut saya masih oke itu di Kici, agak-agak ini ya. Untuk yang tidak suka volatilitas sebaiknya jangan masuk Kici. Nah, SSMM aduh SSMS ini, nah ini cocok. Selain fundamentalnya bagus ya, kalau kalian trading mengikut sertakan fundamental, nah SSMS ini bagus. Kenapa? Karena dia kalian bisa cek sendiri ya. Saya nggak bisa banyak bilang sih, karena bukan keahlian saya ya kalau fundamental. Tapi kalau dari VBV dan PERA itu masih terbilang murah gitu ya.
Pagi VBV nya tuh tak salah masih murah gitu. Selain itu SMRA kayaknya masih bagus ya tadi. SMRA. Oke, ini lumayan juga sih. Tapi masih WNC ya menurut saya. Jadi masih oke tuh SMSS main tadi lumayan oke, main Ades juga oke ya, Ades karena dia koneksi dekat kembali ke EMA-nya. Nah, tiga itu ya, Ades, SMSS, dan juga tadi apa, main ini baru ya, baru tes screening, jadi masih baru gitu. Sedangkan ini sudah lumayan oke, tapi belum terlalu tinggi kenaikannya gitu ya. Bahkan Ades ini koreksi gitu ya, jadi lebih murah tapi masih oke gitu, masih trend followingnya masih oke. Yang lainnya saya ingat dulu, UNTR, BBTN, Arna. Oke, nah itu aja. Oke, kita akan kembali ketemu di episode selanjutnya cuy. Bye bye semuanya. Thank you sudah support sampai ke 1000 subscriber. Bye bye.